Salam buncit. Nah, buat kamu yang berencana ingin memelihara ikan mas koki waktu dekat ini, namun bingung apa saja yang harus dipersiapkan supaya ikan mas koki yang sudah kamu beli tersebut, maka video kali ini sangat direkomendasikan untukmu karena admin sudah belum buatkan panduan lengkap bagaimana cara memelihara ikan mas koki khusus untuk pemula beserta alat-alat apa saja yang perlu disiapkan. Semoga bermanfaat. Kalau dilihat-lihat sih sebenarnya tidak ada yang terlalu super spesial untuk bisa memelihara ikan mas koki. Layaknya memelihara ikan hias jenis lainnya, harusnya tinggal siapkan wadah, masukkan air, kemudian isi dengan ikan mas koki yang diinginkan. Segampang itu sih harusnya pelihara ikan mas koki. Namun pada kenyataannya ketika dicobakan beberapa hari dari kamu mungkin mendapati ikan mas kokinya jadi murung, pendiam sekali, berenang lambat, diam di pojokan akuarium, tidak mau makan hingga mati. Kalau sudah seperti itu, apakah ada yang salah dari tahap-tahapnya selama ini? Apa memang diperlukan persiapan khusus untuk bisa memelihara ikan mas koki supaya tetap sehat dan lincah? Ya setidaknya itulah yang pernah admin alami ketika pertama kali memelihara ikan mas koki. Walau tidak sampai semua ikan mati, namun di awal-awal memelihara terkadang ada saja ikan mas koki yang nampak diam tiap terlalu aktif. Belajar dari pengalaman tersebut, admin akan coba bagikan ke kamu tentang apa-apa saja yang harus dipersiapkan ketika pertama kali memelihara ikan mas koki sebagai berikut. Yang pertama, ayaknya. Yang namanya ikan mau bagaimanapun dia akan hidup di dalam air sepanjang hidupnya. Maka dari itu, menyiapkan air sangatlah penting dalam memelihara ikan mas koki. Namun tentu bukan sembarang air, karena air yang dibutuhkan adalah air yang sudah diendapkan terlebih dahulu. Sumber air boleh dari PDAM, air sumur, atau air galon. Yang terpenting adalah air bersih, tidak berbau dan tidak berasa. Yang kedua adalah wadah. Soal wadah ini kembali ke selera dan kemampuan kamu. Kalau mau wadah yang bagus, bisa gunakan akuarium dengan ukuran besar. Namun jika dirasa memberatkan, bisa gunakan akuarium kecil. Saran dari admin, setidaknya gunakan akuarium minimal panjang 50-60 cm. Karena ikan mas koki termasuk ikan yang aktif, suka berenang ke sana kemari. Sehingga apabila akuariumnya kecil dapat membuat ikan terbatas penggerakannya. Yang ketiga, aerator. Air yang sudah diendapkan tadi dan sudah dimasukkan ke dalam akuarium, ada baiknya kamu aerasi terlebih dahulu setidaknya 15 menit hingga 30 menit dengan menggunakan mesin aerator. Ya. Tujuannya supaya kadar oksigen yang ada di dalam air bisa meningkat. Kadar oksigen dalam air yang rendah dapat membuat ikan masuk stres dan memicu penyakit lain. Yang keempat, pompa dan box filter. Oke, untuk pompa dan box filter ini
bisa kamu atasi dengan membeli all-in-one yang belum pernah admin review ya. Hehe. Umumnya penghobi baru tidak mau repot ketika memelihara ikan mas koki, sehingga admin sarankan bisa gunakan terlebih dahulu box filter yang lengkap ini seperti ini ya. Apabila sudah dapat feel-nya, bisa naik ke tahap berikutnya. Untuk pelentakan pompa bisa kamu taruh sesuai keinginan. Akan tetapi baiknya kamu ikuti panduan waterflow air akuarium yang sudah admin yang belum pernah admin jelaskan ya. Yang kelima, media filter. Media filter sendiri meliputi filter mekanik, biologi, dan kimiawi. Namun 2 media filter saja yang perlu kamu gunakan, seperti busa putih atau orang sebutnya kapas putih, lalu bioring atau biobal untuk media biologinya. Sayangnya media biologi tidak ada tempatnya di box filter pabrikan, sehingga dibutuhkan box filter custom seperti box filter talang yang dapat memuat banyak media biologi. Buat yang tertarik dengan box filter talang, bisa baca nanti di situsnya admin. Reviewnya mungkin kapan-kapan ya. Yang keenam, aklimasi. Sederhananya, aklimasi itu proses penyesuaian suhu air yang di dalam kantong ikan mas koki dengan suhu air yang di dalam akuarium, supaya ikan mas koki tidak terkejut dengan perbedaan suhu yang terlampau berbeda, mengingat ikan mas koki itu rentan dengan lonjakan perubahan suhu. Guna untuk memahami aklimasi, bisa kamu tonton video bisa kamu tonton videonya, mungkin videonya berikut ya. Itu sudah admin pernah punya videonya ya. Yang ketujuh, karantina. Dari awal membeli ikan mas koki, admin sarankan untuk membeli tempat yang terpercaya, sehingga minimalisir resiko terbeli ikan mas koki yang sudah sakit sejak awal. Karena ada cukup banyak laporan yang menyebutkan bahwa setelah membeli ikan mas koki, selang beberapa jam ikan mas koki yang dibeli tadi mati. Kalau sudah terlanjur membeli ikan mas koki sakit, ada baiknya kamu karantina terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke akuarium. Tata cara karantina itu ada videonya ya, tapi mohon maaf ya, videonya kehapus ya karena memori penuh. Setelah kesemua tadi sudah kamu siapkan, tinggal masukkan ikan mas kokinya ke dalam akuarium. Setelah itu coba amati pergerakan ikan mas koki. Untuk awal-awal jangan dulu diberi makan, kasih jeda sehari, dan setelah itu baru kamu kasih makan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-temanmu. Dan jangan lupa kunjungi situs salambuci.com karena admin akan mengupload situs itu dalam sebagai bentuk artikel saja. Dan semoga bermanfaat, dan siap.